Film akan diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Gang Tai yang terlihat datang ke sebuah pabrik di mana ternyata Gang Tai dipanggil oleh pemilik pabrik tersebut. Sebab kakaknya yang menderita autisme bernama Sang Tai sudah tidak bisa lagi dipertahankan untuk bekerja di sana karena selalu membuat kegaduhan. Gang Tai yang mendengarnya pun hanya bisa tertunduk pasrah karena ia menyadari kondisi Sang Tai, kakaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan dipecatnya sang kakak, maka kondisi ekonomi mereka akan semakin memburuk. Sebab kini kehidupan keduanya hanya mengandalkan gaji dari Kang Tai yang bekerja di sebuah rumah sakit untuk orang-orang kebutuhan khusus. Lalu scene akan berpindah yang kali ini memperlihatkan seorang wanita cantik yang terlihat sedang makan di sebuah restoran. Wanita ini bernama Moon Young. Dia berprofesi sebagai penulis buku anak-anak yang sangat terkenal. Tak berselang lama, Moon Young didatangi oleh seorang anak beserta ibunya untuk meminta tanda tangan kepadanya. Awalnya, terlihat tak ada keanehan dalam kepribadian Moon Young. Akan tetapi, ketika ibu anak tersebut akan memotret, Moon Young ternyata memiliki sifat bengis karena ia tak segan-segan membisikkan kata-kata kejam kepada anak tersebut. Hal itu tentu saja membuat si anak itu menangis dan langsung lari dari sana. Nah kebetulan, manajer dari Moon Young baru saja datang ke sana, menyadari jika anak kecil yang menangis itu disebabkan oleh Moon Young. Si manajer pun langsung masuk karena takut Moon Young melakukan hal aneh yang dapat menjatuhkan reputasinya sendiri. Namun, sifat Moon Young yang selalu berbuat onar seperti tadi, nampaknya tak bisa dilarang oleh manajernya sendiri. Bahkan ketika Moon Young tertarik dengan sebuah pisau untuk ia bawa dari restoran itu, manajernya hanya bisa menutupi kelakuannya dan membayar seorang pelayan agar kelakuan Moon Young tak dibeberkan kepada siapapun. Geisha. Chikacho. Tanda. Sementara di rumah sakit tempat Gang Tai bekerja, dirinya mendapatkan tugas agar menjaga seorang pasien yang memiliki gangguan ODGJ. Karena selalu berusaha melakukan bunuh diri dengan membawa anak perempuannya. Untuk itu, Gang Tai bersama rekannya terus menjaga agar pasien tadi tak kabur dari ruangannya. Singkat cerita, Gang Tai mendengar jika rumah sakit mereka akan didatangi oleh seorang penulis buku terkenal, yaitu Moon Young, untuk membacakan buku karangan bagi anak-anak yang dirawat di sana. Tentu saja hal itu adalah kabar baik bagi Gang Tai karena ia bisa meminta tanda tangan kepada Moon Young karena kakaknya sangat mengidolakannya. Untuk itu, Gang Tai pun menghubungi kakaknya dan berjanji akan memberikan hadiah berupa tanda tangan Moon Young dengan syarat jika kakaknya bersikap baik di rumah. Singkat cerita, acara pembacaan dongeng akan segera dimulai. Tetapi terlihat manajer Moon Young yang sangat gelisah karena Moon Young tak ada di lokasi. Ternyata Moon Young malah sedang asik sebat di atap rumah sakit yang jelas-jelas di sana dilarang merokok. Gang Tai yang kebetulan ada di sana pun mencoba menghentikan kelakuan Moon Young tersebut. Tentu saja, Moon Young yang tak bisa diatur langsung bersikap menyebalkan kepada Gang Tai. Bahkan, dia dengan sengaja membuang rokok yang sedang ia hisap ke kopi milik Gang Tai. Setelah itu, pembacaan dongeng yang dibawakan Moon Young pun dilakukan. Akan tetapi, sesuatu tak terduga terjadi. Ketika si pasien yang dijaga oleh Gang Tai bersama rekannya bisa kabur dari ruangannya. Di mana pasien ini terlihat datang ke tempat acara pembacaan dongeng yang sedang berlangsung. Hal itu membuat pihak keamanan rumah sakit terpaksa menghentikan acara pembacaan dongeng yang tentu saja membuat Moon Young sangat kesal. Karena merasa jika acaranya telah digagalkan oleh pasien itu. Hingga ketika Moon Young melihat pasien ODGJ itu membawa anaknya keluar, Moon Young pun langsung menyusul si pasien itu, yang dimana Moon Young semakin emosi karena mendengar jika pasien ODGJ itu mengajak anaknya untuk melakukan bunuh diri bersama. Moon Young yang sudah kesal pun langsung menghantam si pasien itu dengan tas miliknya. Tetapi karena Moon Young adalah seorang wanita, si pasien itu pun berhasil menjatuhkan Moon Young serta langsung mencekiknya. Tapi anehnya, hal itu malah dinikmati oleh Moon Young. Seolah dirinya merasa bahagia jika keadaan buruk terjadi kepadanya. Hingga Moon Young pun teringat dengan kenangan masa lalunya ketika ayah kandungnya melakukan hal yang sama kepadanya. Beruntungnya tak berselang lama datanglah Gang Tai yang langsung menghentikan tindakan si pasien itu kepada Moon Young. Tanpa diduga, setelah itu Moon Young sudah memegang pisau dan langsung berusaha menyerang si pasien. Sontak saja Gang Tai pun mengorbankan tangannya untuk menghentikan tindakan berbahaya tersebut. 세게 저러라고 이틀이
Setelah si pasien tadi pergi, Munyong kemudian membalutkan sapu tangan miliknya kepada Gang Tai dengan sangat kasar, sambil tersenyum dan berkata jika apa yang ia lakukan adalah sebuah keberuntungan. Setelah kejadian itu, manajer Munyong terlihat cemas karena ia takut jika Gang Tai membocorkan kejadian tadi kepada media. Dan jika hal itu terjadi, maka reputasi Munyong akan hancur. Tetapi Munyong sendiri seolah tak peduli dan menganggap jika Gang Tai tak akan berani melakukan itu karena sudah terpesona dengan dirinya. Di sisi lain, Gang Tai sendiri ternyata mendapatkan kabar buruk karena dirinya dipecat oleh rumah sakit atas kelalaiannya menjaga pasien tadi. Hal itu membuat Gang Tai merasa frustasi sebab ia selalu mendapatkan musibah di saat dirinya sangat membutuhkan uang. Masalah pun kembali muncul ketika Gang Tai mengingat jika dirinya sudah berjanji akan membawakan tanda tangan Munyong untuk kakaknya. Merasa jika hal itu akan membuat kakaknya marah, temannya pun membantu Gang Tai dengan memalsukan tanda tangan Munyong yang mereka dapat dari internet. Tapi ternyata hal itu bisa diketahui oleh Sang Tai yang membuat Sang Tai marah dan mengurung diri di sebuah lemari. Walaupun masalah sedang Gang Tai hadapi, tetapi dirinya dengan sabar terus membujuk kakaknya dengan kembali berjanji akan membawakan tanda tangan Munyong yang asli yang membuat kakaknya pun akhirnya luluh. Tak lama manajer Munyong memberikan sebuah pesan kepada Gang Tai untuk datang ke kantornya dengan tujuan agar Gang Tai mau tutup mulut. Melihat kesempatan untuk memenuhi janji kepada kakaknya, Gang Tai pun berkata jika dirinya akan datang esok hari. Malam harinya, baik Munyong ataupun Gang Tai seolah memikirkan kejadian tadi, di mana Munyong yang terlihat tertarik dengan mata polos dari Gang Tai, sementara Gang Tai sendiri memikirkan jika dirinya merasa mengenal dengan tatapan dingin dari Munyong. Keesokan harinya, terlihat Gang Tai sudah datang ke kantor manajer, di mana di sana Gang Tai sangat tertarik dengan sebuah buku dongeng karangan Munyong karena ada tanda tangannya. Tanpa diduga, ternyata Munyong pun datang ke kantornya, di mana kehadirannya yang tiba-tiba itu membuat semua pekerja kalang kabut untuk menyembunyikan benda-benda tajam yang selalu diinginkannya. Ketika melihat jika Gang Tai berada di kantornya, dengan sangat dingin Munyong pun bertanya, apakah tujuan Gang Tai untuk meminta uang tutup mulut atas tindakannya kemarin? Tapi tanpa diduga, Gang Tai malah berkata, jika kedatangannya ke sana untuk memastikan sesuatu, yaitu melihat kembali Munyong, karena tatapan Munyong yang mengingatnya dengan seseorang di masa lalunya. Namun Munyong malah menganggap apa yang dikatakan Gang Tai adalah sebuah bentuk godaan, sebab ia merasa jika Gang Tai sudah terpesona dengannya. Tentu saja Gang Tai langsung berkata, jika Munyong bukanlah wanita dari masa lalunya, karena kelakuan Munyong lebih buruk dari gadis masa lalu yang ia kenal. Gang Tai pun langsung pergi dari sana, akan tetapi manajer Munyong yang datang bersama asistennya. Si asisten pun mengatakan jika Gang Tai menginginkan tanda tangan dari Munyong. Nah, Munyong yang mendengar pun langsung merasa di atas angin, sebab ternyata Gang Tai benar-benar tertarik kepadanya. Dengan penuh kesombongan, Munyong pun memberikan tanda tangannya kepada Gang Tai, di mana Gang Tai sendiri sebetulnya ingin menolak hal itu. Akan tetapi, mengingat janjinya kepada kakaknya, dengan terpaksa Gang Tai pun menerima buku tersebut. Ketika Gang Tai sudah pergi, terlihat Munyong sangat terobsesi untuk mendapatkan Gang Tai agar bisa tunduk kepadanya. Untuk itu, Munyong pun menyuruh asistennya akan menyelidiki semua latar belakang dari Gang Tai. Sementara Gang Tai sendiri saat di dalam bus, dirinya begitu terkejut ketika membuka buku pemberian Munyong, di mana di dalamnya tak ada tanda tangan dari Munyong sama sekali. Melainkan hanya ada sebuah tiket undangan dan sebuah tulisan yang menyuruh Gang Tai untuk datang ke acara peluncuran buku miliknya jika ingin mendapatkan tanda tangannya. Gang Tai membacanya pun merasa dipermainkan oleh Munyong. Tetapi karena itu, dirinya malah bisa memberikan hadiah yang lebih kepada kakaknya untuk bisa meminta tanda tangan Munyong secara langsung. Ketika malam, saat sedang merenung meratapi nasibnya, Gang Tai didatangi oleh seorang wanita bernama Juri yang merupakan teman masa kecilnya dulu. Terlihat Juri ini memiliki perasaan kepada Gang Tai. Nah, Juri yang mengetahui jika saat ini Gang Tai sedang membutuhkan pekerjaan, menawarkannya untuk menjadi perawat di rumah sakit tempatnya bekerja. Tetapi mengetahui jika rumah sakit itu berada di daerahnya tempatnya dulu, Gang Tai pun terlihat ragu.
Sebab ia merasa jika kembali ke tempat asalnya, maka trauma buruk yang dialami kakaknya ketika dulu melihat kematian ibu mereka akan membuat itu semakin dalam. Untuk itu, Gang Tae pun mencoba menolak tawaran juri dengan beralasan jika dirinya tak mempunyai tempat tinggal jika harus bekerja di rumah sakit tempat asalnya dulu. Namun, di sini juri langsung menawarkan rumahnya untuk ditinggali Gang Tae bersama kakaknya, yang membuat Gang Tae merasa tak enak sebab ia tak bisa lagi menolak tawaran juri itu. Keesokan harinya, dengan penuh rasa senang, Gang Tae pun terlihat mengantar kakaknya untuk datang ke acara peluncuran buku milik Munyong. Tapi karena undangannya hanya satu, Gang Tae pun tak bisa masuk ke tempat acara. Untuk itu, dengan sedikit teliti, Gang Tae pun mengajari kakaknya agar bisa mengantri seorang diri untuk mendapatkan tanda tangan dari Munyong. Namun, saat di dalam, masalah kembali terjadi. Sebab kakaknya yang menderita autisme dituduh akan melakukan penculikan kepada seorang bocah yang membuat traumanya pun kambuh. Gang Tae yang melihat dari luar pun dengan cepat langsung masuk untuk menyelimuti kakaknya yang sedang shock tersebut. Kejadian itu ternyata dilihat oleh Munyong yang semakin penasaran dengan Gang Tae. Di mana Munyong pun yang langsung menghampiri Gang Tae dan menyuruh orang yang menyebabkan Sang Tae mengalami trauma untuk meminta maaf kepadanya. Tetapi orang tersebut malah menolak yang membuat Munyong emosi dan langsung melakukan hal yang sama seperti yang orang itu lakukan kepada Sang Tae. Tentu saja hal itu membuat kegaduhan terjadi karena di sana banyak para wartawan sedang berkumpul. Tapi nampaknya Munyong tak peduli sama sekali dengan reputasinya dan lebih mementingkan Gang Tae. 내가 왜 이 자식한테? 나한테 Setelah kejadian itu, Gang Tae terlihat menunggu kakaknya yang jika mengalami trauma akan diam di ruang gelap untuk beberapa saat. Gang Tae sendiri terlihat ditemani oleh Munyong, di mana di momen itu Munyong pun mencoba menggoda Gang Tae. Bahkan dengan agresifnya, Munyong mendekatkan wajahnya ke Gang Tae yang membuat jantung Gang Tae berdegup kencang. Tak lama, seorang pria yang merupakan wartawan berpengaruh menghampiri mereka dengan membawa kotak berisi uang sogokan dari manajer Munyong. Di sana si wartawan itu memperingatkan Gang Tae untuk tak dekat dengan Munyong. Sebab menurut wartawan itu orang-orang yang dekat dengan Munyong akan bernasib tragis. Seperti ibu Munyong yang tiba-tiba dinyatakan meninggal serta ayahnya yang masuk ke rumah sakit jiwa. Munyong yang mendengar hal itu berusaha melakukan sesuatu kepada wartawan itu karena telah berani membicarakan keburukannya. Tetapi hal itu dicegah oleh Gang Tae yang meminta si wartawan untuk segera pergi karena telah mendapatkan uang. Akan tetapi, sifat psikopat Munyong tak bisa ditahan karena ketika wartawan itu pergi, dirinya pun langsung menyusul. Dan saat di tangga, Munyong pun menggunakan ballpoint untuk mengancamnya yang membuat si wartawan pun terjatuh dari tangga. Gang Tae yang melihat itu pun akhirnya menyadari jika Munyong memiliki penyakit psikopat. 근데 팬은 Sebagai perawat yang berpengalaman menangani kasus seperti Munyong, Gang Tae pun memberikan sebuah gerakan yang bisa membuatnya tenang. Akan tetapi, hal itu malah diartikan berbeda oleh Munyong yang langsung berbalik dan mendekatkan wajahnya ke arah wajah Gang Tae. Namun, Gang Tae sendiri bukannya senang tapi malah ketakutan dan langsung pergi. Munyong pun langsung meminta kepada Gang Tae untuk menjadi orang yang bisa menahan ledakan amarahnya. Karena Munyong merasa jika berada di dekat Gang Tae, dirinya seolah bisa menahan amarah yang tak bisa ia kontrol. Untuk itu, Munyong berjanji akan membayar Gang Tae berapapun juga. Namun, Gang Tae menolak hal itu dan berkata jika pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir bagi mereka. Sebab menghindari orang seperti Munyong adalah pilihan terbaik baginya. Munyong pun lalu berkata jika apa yang dilakukan oleh Gang Tae bukanlah menghindar, melainkan kabur karena takut menghadapi dirinya. Mendengar hal itu, Gang Tae pun teringat dengan kenangannya dulu saat masih kecil, di mana ketika itu ia menyukai seorang gadis kecil di tempat asalnya. Tapi ketika melihat si gadis itu membunuh kupu-kupu tanpa rasa bersalah sedikit pun, Gang Tae pun kemudian lari.
Singkatnya, Gangtai yang telah melihat kakaknya sudah baikan, kemudian membawanya pergi dan berpamitan kepada temannya. Sebab dirinya akan pergi ke tempat asalnya dulu untuk bekerja di rumah sakit tempat Namjuri bekerja. Keesokan harinya, saat bangun, Munyong yang mendapatkan pesan dari asistennya mengenai informasi Gangtai kemudian menyadari jika Gangtai adalah pria dari masa lalunya yang sempat dekat dengannya. Untuk itu, tanpa memperdulikan apapun, Munyong pun langsung bersiap menyusul Gangtai ke tempat asalnya dulu. Sementara di kantornya, si manajer kini dibuat pusing karena berita yang mengenai kejadian kemarin sudah diekspos oleh media. Bahkan media pun terus memberitahukan keburukan Munyong walaupun tanpa dasar yang benar. Tak hanya itu, si manajer juga semakin pusing sebab Munyong yang tiba-tiba hilang tanpa kabar yang membuatnya sangat frustasi. Untung saja si asisten mengatakan jika kemungkinan Munyong pergi ke tempat asalnya dulu untuk mengejar Gangtai. Di mana terlihat, kini dengan sangat bersemangat, Munyong sudah sampai di rumah sakit tempat Gangtai bekerja. Terlihat mulai sekarang Munyong sudah terobsesi untuk bisa menaklukkan hati Gangtai. Karena menurutnya hal itu adalah sebuah pencapaiannya. Gangtai yang sedang bekerja pun sangat terkejut ketika melihat Munyong sudah berada di hadapannya. 그런데도 보고 싶어서 왔지.